memerintahkan para militernya, prajurit-prajurit Romawi untuk memburu daripada Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa alaihissalam ini bersembunyi atas izin Allah Subhanahu wa taala berserta Hawariyun yang berjumlahnya kurang lebih ada 12. Ada 12 orang. Yang pertama namanya Bitrus, Yakub ibnu Zabdah, juga Yohanes, Andreas, yang kelima Philip, yang keenam Ibros 5, yang ketujuh Mata, yang ke-8 Thomas, yang ke-9 Yakub ibnu Khilkiah, yang ke-10 Tadawis, yang ke-11 Patatiyah, yang ke-12 Yahuza al-Askariyuti atau lebih populernya Yudas Iskariot. Nah, sahabat-sahabat ini atau Hawariyun ini beserta Nabi Isa bersembunyi. Dan Yudas Iskariot ini mengkhianati daripada Nabi Isa alaihissalam dan sahabat-sahabat yang lainnya, karena tergiur daripada tawaran harta yang ditawarkan kepadanya berupa kepingan emas kalau bisa memberitahu di mana Nabi Isa berada. Dengan suara lirih akhirnya Yudas Iskariot itu atau Yahuza al-Askariot ini memberitahu kepada tentara Romawi bahwa keberadaan Nabi Isa itu di mana. Akhirnya ditujulah tempat persembunyian Nabi Isa, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalam langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, yang disaksikan langsung oleh Hawariyun sahabat-sahabatnya. Jadi langsung diangkat ke langit. Dan seketika Yahuza ini atau Yudas Iskariot ini diserupai wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya dibawa, dihinakan, dilucuti pakaiannya, dipukul dan disalib. Meninggal dalam kayu salib. Dihinakan oleh kerajaan pada waktu itu. Padahal yang disalib itu bukan Nabi Isa, melainkan daripada pengkhianat. Iya, pengkhianatan Yudas Iskariot atau Yahuza al-Askariot itu. Disalib karena telah berkhianat kepada Nabi Isa dan para sahabatnya. Nah, ketika disalib, sahabat-sahabatnya itu mulai terpecah pemahamannya, Umi. Mulai terpecah pemahamannya. Bahkan ketika disalib itu juga dimaktubkan dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 159, bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka tidak membunuh Nabi Isa, dan dijelaskan juga para Yahudi ini kebingungan sebenarnya, mendebak-nebak prasangka mereka ini, yang kita salib itu Nabi Isa bukan ya? Atau hanya sekedar dimiripkan saja? Kenapa? Kalau kita hitung ya, kalau kita hitung Nabi Isa berserta sahabatnya 12, berarti total berapa? 13. Tapi ketika dijumpai itu ada 12. Ada 12. Dan yang satunya kemana? Jadi bingung para Yahudi itu. Mereka juga bingung atas apa yang terjadi. Apakah kita benar telah membunuhnya? Dan ditegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya yang dibunuh dan disalib itu bukanlah daripada Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu usianya, kata para alim ulama itu 33 tahun. 33 tahun, dan akan menjadi usia para ahli surga sekitaran 33 tahun. Nah, ketika setelah kejadian penyaliban itu, Yudas Iskariot yang disalib, para Hawariyun ini pecah pemahamannya. Salah satunya ada yang berpendapat Isa adalah Tuhan. Itu disampaikan oleh Yakubiyah. Jadi berpendapat bahwa Isa itu adalah Tuhan. Dia kembali nih ke langit karena menyaksikan langsung kan. Ada juga yang berpendapat bahwa Isa itu hanya anak Tuhan. Itu disampaikan oleh Nusturiyah, pemahaman Nusturiyah. Jadi itu anaknya nih, ini kembali lagi nih ke bapaknya ke langit. Ada juga yang berpendapat bahwa Isa itu seorang Nabiullah dan hamba Allah. Itu pendapat daripada Muslim. Jadi Hawariyun ini pecah pemahamannya,
dan pemahaman kita sebagai muslim itu yang mengikuti bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabiullah dan hamba Allah, karena diperintahkan juga untuk sholat, untuk berzakat. Jadi bukan, bahkan ditegaskan dalam Al-Quran yang berkata bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, sesungguhnya dia telah kafir. Nah, itulah kisah sedikit tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dan yang disalib itu adalah begitu banyak pendapat. Yang sahihnya itu yaitu Yahuza atau populernya Yudas Iskariot itu atas pengkhianatan disalib, akhirnya meninggal di di kayu salib, dan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan kembali ke muka bumi ketika zaman Dajjal. Ketika para kaum muslimin sudah bersiap untuk perang dengan pasukan Dajjal, memasuki waktu subuh, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit di Masjid Menara Putih dalam keadaan rambutnya klimis basah, masih meneteskan air, begitu harum.